Assalamualaikum teman-teman. Gimana Bu ini? Alhamdulillah, lumayan. Teman-teman di masih menunggu kita apa Ji? Terima kasih teman-teman. By the way, itu dalam rangka apa? Mungkin dikasih kumpul ini. Jadi kayak gini tau, sekumpul di sini itu untuk berdiskusi tentang apa yang kita pelajari di mata kuliahnya Ibu Oki, yaitu tentang desain organisasi. Jadi kalau bertanya kayak ini, bagaimana pendapat teman-teman? Bagaimana itu ke desain organisasi? Ada buku sudah kebaca tuh, yang kutangkap dari bukunya Ricky Wake tahun 2017, desain organisasi adalah proses yang mengatur struktur organisasi, di mana agar sesuai dengan tujuan dan strategi organisasi. Jadi desain ini menentukan bagaimana peran, tanggung jawab, dan alur komunikasi dibentuk dalam suatu organisasi. Betul, saya juga pernah baca bukunya Robbins M. Coulter tahun 2016. Isi bukunya itu mencakup bagaimana kegiatan kerja dibagi, dikoordinasikan, dan dikontrol untuk mencapai tujuan organisasi. Dan ini juga sangat penting supaya organisasi itu berjalan secara efisien. Jadi kalau dari Asisa, apa yang kita tangkap dari teman-teman mengenai desain organisasi ini? Jadi bisa saya simpulkan dari perkataan teman-teman bahwa tanpa desain organisasi yang baik, organisasi tersebut bisa kacau. Misalnya tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Dan desain organisasi itu bisa dibilang peta kerja dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang sama dan fungsi dari organisasi tersebut. Oh, jadi bagi tadi pendidikannya desain organisasi. Seperti tadi yang dikatakan Andi oleh desain organisasi itu merupakan struktur dari sebuah organisasi. Jadi apa saja struktur dari organisasi tersebut? Pernah juga aku baca bukunya Robbins dan Coulter 2016. Di situ secara umum struktur organisasi dibagi menjadi 4, yaitu pertama struktur fungsional, kedua struktur divisional, ketiga struktur matris, dan terakhir struktur tim. Nah, struktur fungsional biasanya digunakan di perusahaan kecil atau menengah, seperti perusahaan kecil yang punya divisi desain, produksi, dan keuangan. Tapi kelemahannya itu ada pada silo atau kurang komunikasi antar fungsi. Kalau struktur divisional lebih cocok untuk perusahaan besar dengan produk yang beragam. Contohnya perusahaan seperti Unilever yang punya divisi seperti produk makanan, kebersihan, dan kosmetik. Kalau tahu sih dia struktur matriks itu kayak merupakan penyeimbang antara struktur divisional dan fungsional. Nah, di mana di sini karyawan atau anggota dapat melapor ke dua pihak. Nah, satu dari fungsinya, satu dari proyeknya apa. Nah, tapi di sini ada tantangannya. Nah, di sini tantangannya ini struktur matriks dia harus terjalin koordinasi yang baik, dan struktur matriks juga itu dapat menimbulkan konflik antar karyawan dan atasan. Nah, betul yang dikatakan Cakri. Meskipun struktur matriks ada kekurangannya, tetapi ini penting untuk organisasi yang sering menjalankan proyek lintas divisi, misalnya perusahaan konstruksi atau teknologi. Adapun struktur tim ini lebih modern karena organisasi ini dibagi berdasarkan tim-tim kecil yang fokus pada proyek tertentu. Struktur ini cocok untuk startup atau organisasi yang sangat adaptif, tapi tetap butuh pimpinan yang kuat dan komunikasi yang intens. Jadi intinya desain organisasi harus disesuaikan dengan tujuan, ukuran, lingkungan, dan budaya organisasi. Tidak ada desain yang betul-betul sempurna, semua ada plus minusnya. Betul semua yang dikatakan teman-teman. Jadi saya simpulkan itu desain organisasi itu merupakan fondasi penting dalam sebuah organisasi. Bagaimana kita dapat memanage sebuah organisasi tersebut, dapat kita memplanning, mengorganisasi, mengatur sebuah organisasi untuk kedepannya. Nah, fungsi dari
desain organisasi ini, yaitu bagaimana kita dapat mencapai visi misi sebuah organisasi itu. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sekalian setuju? Setuju. Jadi mungkin hanya itu deh, karena berhubungan juga waktu sudah tidak memungkinkan karena mau sholat asar. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.